Shalom Shalom pemirsa, pemirsa. ya jumpa lagi kepada setiap daripada pemirsa sekalian menyaksikan secara live di Facebook daripada Anugerah Ministries dan juga menyapa setiap daripada jemaat yang datang di Storehouse. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Anda sedang menyaksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, didampingi oleh istri saya yaitu Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, jangan lupa sekali lagi ya bahwa Anda juga dapat pula menyaksikan Good News Program melalui YouTube channel. Anda bisa ketik yaitu @anugerah ministries. Kita tahu dalam kemajuan teknologis ya, dimanapun Anda berada, nggak perlu lagi menunggu jam siaran televisi 1 minggu 1 kali, tetapi Anda bisa, mungkin Anda hari ini ada di jalan, kena macet atau apapun juga ya. Thanks God untuk kemajuan teknologi. Jadi jangan lupa untuk subscribe tentunya ya. Di mana Deb tadi Deb? Di @anugerah ministries. Dan kapanpun pemirsa memiliki permohonan doa atau perlu konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, atau melalui email di doa@anugerah.net. Oke, bisa sekalian kita tahu bahwa di dalam kehidupan manusia ada satu hal yang Tuhan taruh, yaitu adalah sifat ilahi, yaitu yang namanya adalah kasih atau cinta. Ya, kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia adalah untuk dicinta, betul nggak Deb? Betul. Nah, hari-hari ini kita percaya bukan karena saja kita sedang akan memasuki bulan Februari, yaitu di mana banyak orang merayakan Valentine's Day. Ya. Betul ya, tetapi ada satu kebutuhan yang sangat mendesak sekali atau kebutuhan yang sangat besar, bahwa manusia itu perlu dicinta, manusia juga perlu memberikan cinta kasih, ya. Oke. Namun demikian, hari-hari ini kita banyak melihat ada banyak sekali contoh-contoh yang kurang baik ya, di mana ada banyak orang-orang yang pernikahannya putus di tengah jalan, kemudian kasihnya tergoyahkan, dan apalagi Deb? Ya, saya nggak tahu, tapi memang banyak polemik dalam rumah tangga lah. Betul. Ya, atau Ya. mungkin ganti cari yang istrinya jauh lebih muda gitu ya, karena yang model baru selalu keluar setiap tahun kayak mobil gitu, saudara ya. Nah, tapi kan nggak bisa gitu, namanya istri bukan disamakan dengan mobil. Jadi hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang tentunya akan memberkati kita semua, yaitu love never fails, atau kasih tidak pernah gagal. Ya, kita tahu bahwa tentunya hanya ada satu kasih yang nggak pernah gagal, yaitu kasih daripada Tuhan. Nah, malam ini kita akan belajar daripada 2 orang narasumber, 2 pasang tepatnya. Ya, siapa mereka Deb? Nanti pasangan yang pertama ada Yeri Patinasarani bersama dengan istrinya Stefani Jaya. Oke. Dan kemudian yang pasangan yang kedua ada Andreas dan istrinya Mayeref. Oke, good. Jadi dari 2 orang narasumber ini yang masih cukup belia, kita percaya bahwa kita akan belajar daripada kehidupan mereka. Mereka juga sudah melewati berbagai macam ujian kehidupan, sehingga setiap daripada kita pasti akan bisa belajar sesuatu. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, siap untuk menyaksikan Good News Program? Yes. Yang siap katakan luar biasa. Oke, oleh karena itu kita akan saksikan satu video klip singkat yang satu ini. Kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita memuliakan Tuhan, lalu orang-orang sekitar kita nggak bisa lihat tingkah laku dan karakter kita sebagai tingkah laku karakter yang mencerminkan Kristus, nggak ada gunanya. Dalam kehidupan kita hari-hari ini, sepertinya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta gonta-ganti pasangan merupakan hal yang wajar. Dan ini familiar di budaya kita. Bahkan dalam gereja pun sepertinya kita tidak imun dari hal tersebut. Dalam episode Love Never Fails, kita kedatangan narasumber, Yeri Patinasarani, seorang mantan pecandu narkoba yang kini giat dalam campaign menolong para pecandu narkoba untuk pulih. Namun kali ini Yeri nggak sendirian, tapi akan hadir bersama istrinya, Stefani Jaya, seorang food stylist. Mereka berdua akan berbagi mengenai bagaimana Tuhan telah melakukan love restoration dalam keluarga mereka. Sedangkan narasumber lainnya, yaitu Andreas Ferianto dan istrinya, merupakan salah seorang gembala dari sebuah gereja di Jakarta. Mereka banyak sekali membimbing pasangan muda lain dalam membangun keluarga mereka sesuai dengan firman Tuhan. Benarkah bahwa cinta tak pernah gagal? Mari kita belajar bersama-sama dalam perbincangan selengkapnya hanya di Good News at Storehouse. Latar belakangnya Yeri, udah tatoan lagi, jenggotan lagi, pokoknya fisiknya gitu kan. Serem gitu kan, orang ke rumah ini bodyguard dari mana lo bawa gitu.
dalam episode spesial yaitu Love Never Fails. Pemirsa sekalian, kita akan mengundang narasumber yang luar biasa, yaitu pasangan suami istri Yeri bersama dengan istrinya Stephanie. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Untuk kehormatan untuk kami hari ini bisa mengundang kalian ada di sini, dan tentunya malam ini kita mau belajar sesuatu nih, karena banyak daripada orang-orang itu mungkin lagi kehilangan arah. Ada orang-orang yang pernikahannya kandas, ada orang-orang yang bahkan mukulin istrinya, istri kemudian menceraikan suaminya dan yang lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar dari kehidupan mereka. Silakan. Ya, nah, mau berkenalan dulu sama Yeri dan Stephanie. Bisa perkenalkan singkat tentang kalian, what you do, and also keluarga kalian. Silakan. Oke, nama saya Yeri Patinasarani dan ini istri saya Stephanie. Ya, kami menikah sudah 5 tahun. Ya, lalu kami melakukan juga pekerjaan masing-masing. Ada anak satu, lalu tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Kami juga menginvestasikan apa yang sudah Tuhan percayakan untuk berkontribusi juga. Ya, untuk orang lain, masyarakat dan sebagai sebuah kami punya visi dalam pernikahan, yaitu love restoration. Jadi kami punya love restoration. Ya, kami punya keyakinan karena kepentingan pemulihan lah, makanya Tuhan mempertemukan kami berdua untuk sebuah tujuan yang kami sedang jalani hari ini. Ya, puji Tuhan. Ya, kalau bisa cerita nggak Stephanie, kalian dulu kenalnya atau ketemunya pertama kali di mana? Oke, waktu itu saya sedang lagi studi di Guangzhou, China. Nah, waktu lagi ada komsel, tiba-tiba sosok Bapak Yeri ini datang ke komsel, gitu. Di situ awal pertama kalinya saya kenal sama Yeri. Yang tanpa saya nggak tahu, ternyata Yeri itu lagi sedang nganterin papanya berobat di Guangzhou. Gitu. Waktu itu papa masih ada ya? Ya, lagi berobat di tahun Guangzhou. berapa tuh? 2008. Oke. Terus kemudian? Ya, 2008. Jadi ketemu sama Yeri, ya saya melihat dia sebagai pembimbing rohani aja gitu kan. Maksudnya saya ibaratnya anak komsel nih, terus ada pembicara lah datang gitu kan. Waktu itu kepalanya udah pelontos ini belum? Udah lama. Udah keren gini modelnya. Salah satu penyebabnya. Salah satu penyebabnya dia jatuh cinta gitu. Oke. Terus kemudian? Ya, lalu kita berteman cukup lama dan saya juga sering ikut Yeri pelayanan, gitu. Awalnya sempet shock juga sih. Shock karena pelayanan Yeri ini unik. Apa tuh? Bisa uniknya ceritakan? gimana? Iya, jadi mungkin ya saya nggak tahu sih, mungkin banyak orang belum tentu bisa terima gitu loh. Awalnya juga saya sempat shock juga gitu, tapi akhirnya Yeri memberikan banyak value ke saya, maksudnya membukakan mata saya bahwa pelayanan ini ya yang memang Tuhan percayakan yang gitu menjaga loh. ke orang-orang narkoba itu. Betul sekali. Memang yang buat kamu shock apa? Ya karena mesti mendampingi orang-orang yang mantan pecandu kah, atau memang mereka juga masih make juga yang anak-anak yang oda. Kita harus menemani mereka ke rumah sakit di Sunter itu ada satu rumah sakit Suliati Saroso. Itu orang hampir nggak mau lah ke rumah sakit itu, gitu loh. Maksudnya itu membuat saya cukup shock juga gitu loh, karena pelayanannya ya antik yang seperti saya bilang itu. Ya. Nah, kalau kisah cinta kalian itu jatuh cintanya kapan? Jadi di tengah-tengah pelayanan itu kah? Ya, jadi benih itu kan bertumbuh. Sebenarnya yang Jerry lihat dalam diri Stephanie sendiri apa? Jadi gini, Stephanie itu menyadarkan saya akan sebuah kesalahan besar saya dalam pelayanan. Apa tuh? Pertama, saya kehilangan cinta yang sejati dalam pelayanan. Ya, saya pakai kata ini, maaf. Saya mabuk pelayanan, saya mabuk jadwal, saya mabuk mimbar, saya gila pelayanan, kurang lebih gitu. Jadi habis dari gila narkoba, gila pelayanan. Iya. Lalu saya kehilangan hal-hal yang realistis. Misalnya waktu dengan keluarga, waktu dengan tetangga, hal-hal yang real, yang sederhana. Justru saya kayak orang saya bilang gini, kayak tukang roti mati kelaparan gitu loh. Nah, Stephanie ini menyadarkan saya bahwa ada hal-hal yang saya harus prioritaskan dalam hidup ini. Ketika saya mulai membangun hubungan, bahwa pelayanan selalu ada. Istri saya nggak selalu muda. Saya harus prioritaskan itu. Berapa tahun pacaran sama Yeri?
Kurang lebih hampir 4 tahun, 3 atau 4 tahun. Tapi jarak jauh, kamu di Guangzhou, dia di Indo gitu? Waktu itu enggak, akhirnya saya udah pulang Jakarta. Pulang, Iya, okay. udah pulang Jakarta. Nah, yang membuat kalian yakin kalau ini jodoh dari Tuhan itu sampai akhirnya memutuskan masuk pernikahan itu apa? Karena gini loh, banyak anak-anak muda, baik yang lagi nonton di Storehouse ini ataupun di Facebook Live atau yang di rumah gitu kan, bingung gitu, apa benar yang ini atau bukan gitu. Yang membuat kalian yakin apa? Ya, ketika kami berdua mencoba berdoa untuk sebuah visi pernikahan yang mungkin notabene jarang orang melakukan lah seperti itu. Jadi kalau pacaran itu harus berdoa, tanya visi pernikahan jadi kami gini, apa Tuhan apa gitu. yang dalam pikiran dan hati Tuhan ketika Tuhan lihat kita berdua, berarti tidak ada kepentingan kami berdua. Oke, visi pernikahan kalian sendiri apa sih? Nah, itu tadi saya bilang. Restoration. Restoration. Jadi memang kan gini, kami ini beda suku. Waktu saya bawa Stefani ke keluarga saya, keluarga bilang perbaikan keturunan, puji Tuhan. Iya kan? Yeah. Tapi kalau kita moral kan, begitu saya balik, saya dibawa Imlek nih ke istri saya, itu kan ya kita berhadapan dengan isu rasis lah. Ada istilah-istilah rasis yang kita harus tanggung konsekuensinya. Ya, artinya atau pandangan-pandangan mata yang nggak enak. Ya, gitu. kami beda 9 tahun, beda profesi. Saya ditanya sama keluarganya, kerjaan kamu main apa? Bukan kerjaan, main. Kan saya bingung. Ternyata main batu bara atau main properti atau apa? Main kelereng. Ya, jadi saya mantan pemakai pelayanan, ya kan? Dari gitu beda profesi. Jadi kami mulai dari kekurangan. Kami mulai dari banyak hal yang justru nggak bisa nyatu, gitu. Nah, nah makanya kami ketemu satu kepentingan yang, jadi nanti Stefani bisa terusin. Sampai satu titik saya nggak berdoa lagi buat restu. Saya berdoa biar apa yang Tuhan mau itu jadi, sekalipun andai kata kita tidak jadi, asal kita berdua nggak kehilangan Tuhan yang jadi center di tengah-tengah kita. Amin. Itu yang berusaha kami pelihara sampai saat ini. Mungkin mau tambahin. Ya. Kalau dari saya yang terpenting adalah waktu kita sepakat bersama, Amos 3 ayat 3, berjalankah dua orang jika mereka belum bersepakat, berjanji gitu kan, bersama-sama. Jadi kita mengambil berdoa juga untuk visi pernikahan itu, dan kita percaya kita nggak mau menjadikan visi ini cuman untuk kita gitu. Yang menjadi konfirmasi adalah karena dari keluarga saya cukup menentang gitu, dan ya itu apa, latar belakangnya Yeri udah tatoan lagi, jenggotan lagi, pokoknya fisiknya gitu kan serem gitu kan, orang ke rumah ini bodyguard dari mana lo bawa gitu kan kasarnya. Terus tapi itu menyadarkan buat kami, love restoration itu harus terjadi juga di keluarga saya. Wow. Gitu. Good. Dan akhirnya kalian memutuskan, puji Tuhan, menikah waktu tanggal berapa, tahun bulan berapa? Jadi 1 Juni 2013. Jadi pernikahan kami menunjukkan bahwa Tuhan lebih penting dari perbedaan. That's right. Ya, jadi disitulah dua tamu yang berbeda pun berbaur, menunjukkan masa lalu nggak bisa dirubah memang. Betul. Ada luka masing-masing. Tapi kan lewat pernikahan ini fix kita bisa rubah masa depan. Amin. Which is hari ini sampai kami diundang di sini, salah satu yang kami doakan waktu kami mau menikah dulu. Puji Tuhan. Oke, praise the Lord ya. Kita akan take a break dulu dan kemudian kita akan belajar dari narasumber satunya ya. Silakan. Nah, pemirsa jangan kemana-mana karena bincang-bincang kita udah mulai seru nih ya. Tapi nanti setelah break yang satu ini akan ada pasangan kedua yang pasti juga akan memberkati kita dengan luar biasa. Stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Tidak ada yang ideal seperti cowok-cowok atau drama-drama Korea yang masa kini ya, yang prianya sangat-sangat luar biasa banget gitu, tapi pada kenyataan pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good.
Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake Shake. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Good News program seperti yang kami janjikan. Mari kita sambut sama-sama pasangan yang kedua, yaitu Andreas dan Meyer. Ya, satu kehormatan tentunya ada narasumber satu pasang lagi ya, Andreas ya, dan juga Meyer. Oke, puji Tuhan. Bisa kenalkan nggak kepada pemirsa sekalian siapa kalian, apa yang kalian lakukan, dan juga nanti kita akan bincang-bincang dari sana. Silakan. Oke, nama saya Andreas Ferianto, biasa orang panggil saya Andre aja. Yeah. Saya saat ini salah satu tim penggembalaan di GBI Raja Wali gitu. Yeah. Dan sehari-hari ya banyak ngurusin kegiatan pergerejaan ya, bikin modul. Karena saya kebetulan kepala departemen pembinaan kalau di gereja saya, seperti itu. I see, oke. Kalau Meyer sendiri? Oke, nama saya Meyer. Aktivitas sehari-hari saya bekerja di marketplace dan pelayanan saya juga, saya banyak bergerak juga di kegerakan wanita, terutama wanita muda. Dan saat ini saya juga sedang mengembangkan satu komunitas Her Life untuk komunitas wanita muda di Indonesia. Wow, sudah menikah berapa tahun? Kami tahun ini masuk tahun ke-6. Tahun ke-6. Ya, Dikarunia Tuhan ke-6. berapa anak? Masih satu. Bisa cerita nggak awal perjumpaan kalian berdua bagaimana dulu? Ya, awal perjumpaan kami berdua itu cukup unik. Karena waktu itu di Komsel saya ceritanya ada salah satu anak Komsel cukup prihatin melihat saya jomblo. Iya, jadi dia rekomen satu nama gitu. Emang kamu jomblo berapa lama sampai ada yang prihatin gitu? 9 tahun. Belum, Ngenes 9 itu berarti, tahun. Ngenes ya. Iya. Ngenes Saya juga bingung sih orang kayak saya kok bisa jomblo. Kenapa? Ya? Itu emang kamu nggak berhasil move on atau Itu bagaimana? nasib sepertinya. Untuk move on dari yang terakhir itu memang butuh 4 tahun sih. Abis itu terus ya 5 tahunnya? 5 tahunnya Nggak nemu yang baru? belum nemu yang pas. Oh gitu. Iya, Sampai belum ketemu nemu yang sama lebih baik lah. Meyer. Iya, sampai ketemu. Sampai akhirnya menemukan yang lebih baik. Iya, sampai ada ketemu. Jadi direkomendasi nama doang sih waktu itu sebenarnya. Oke. Mesti Ini ada persamaan nih, yang satu dari Komsel, yang satu dari Komsel. Iya. Berarti iya. kalau yang jomblo di luar sana kalau mau Datang nyari Komsel. ada di Ah. Komsel. Iya. penting ya. Promosi Komsel. Oke, silakan diteruskan. Iya, jadi dia rekomen satu nama dan waktu itu kan zamannya masih BBM dan Facebook lagi hits-hitsnya tuh. Ya. Saya browsing dong, Waduh, browsing. siapakah wanita ini? Gitu. Ternyata ya udah, saya dari Facebook di wallnya saya tulis hai salam kenal bla bla bla, seperti layaknya pria kebanyakan mau kenal ya udah gitu ceritanya. Tapi pakai foto siapa? Foto kamu atau fotonya tentara Oh, atau foto apa? saya, Pak. Oh, gitu. Kan banyak tuh orang-orang tuh yang pakai Iya, bener. foto yang keren, pakai mobil bagus apa gitu. Bukan Iya. ya? Enggak foto ya? sendiri. Kamu aja. menjadi dirimu apa adanya. Apa adanya aja. Apa adanya. Iya. Ya, oke. Terus kemudian Tanggapan Meyer gimana ketika dapat pesan di wall Facebook kamu? Pertama biasa kalau di Facebook itu kan kita melihat ada mutual friends-nya ya. Nah, tapi yang saya lihat kok ini teman-teman sepelayanan saya semua, banyak yang teman sama dia. Jadi saya welcome aja, jadi saya accept berawal dari situ. Tidak ada ketertarikan apapun karena fotonya itu lagi apapun, karena fotonya lagi megang bas betot waktu itu. Bas betot. Bas yang gede Bas, itu. oke. Iya. Jadi ya saya biasa aja menerima dengan welcome aja. Lalu setelah itu singkat cerita di wall gitu ya, teks. Lalu kita sempat ketemu akhirnya bertemu. Lalu itu pun bukan urusan karena PDKT ya waktu itu ya, tapi karena ada urusan pekerjaan gitu. Jadi profesional. Lalu akhirnya mulailah mengenal satu sama lain dan akhirnya di situ kita mulai deket dan akhirnya dan seterusnya. Berapa tahun Seperti pacaran? Pacarannya 2 tahun. 2 tahun. Hampir 3 tahun ya. Nah, akhirnya dari sesuatu yang tidak tertarik dalam hal apapun tadi itu. Bulannya biasa Nah, itu saja. makanya. Kemudian apa yang kamu lihat sendiri dalam diri Andre tadi? Saya melihat dia sosok pria yang kuat,
Kuat dalam arti maksudnya Maco gitu, coba lihat. dalam menghadapi hidup. Oh, dalam menghadapi hidup pria yang kuat, dan terlihat wajahnya ini wajah pria yang bertanggung jawab dan setia. Pertama dari situ, lalu akhirnya kita ngobrol dan kita punya visi yang sama dalam untuk membangun rumah tangga, dan alhasil memang akhirnya setelah itu kita melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kalau Andreas, apa yang kamu lihat dari Meyer? Jujur ya, pertama-tama begitu lihat dia dulu nggak kayak begini. Dulu poninya poni Cleopatra, yang segini nih. Fisik bro. Iya, karena dan jenjang usia dia dan saya kan cukup jauh. Kita selisih 8 tahun ya, gitu. Saya sampai diledekin, lu ngibulin anak kecil ya katanya. Dia juga diledekin, lu pacaran sama om-om ya, gitu kan. Dan seterusnya ya kan. Jadi ya karena jenjangnya cukup jauh, saya sebenarnya awalnya juga nggak ada ketertarikan gimana-gimana. Tapi herannya yang saya cari memang dari seorang wanita tuh kalau ngobrol, karena saya kebetulan banyak berprofesi di pelayanan, kita banyak ngobrolin Alkitab gitu. Waktu ngobrolin Alkitab dia kayak gayung bersambut gitu. Doyan juga ngobrolin Alkitab. Kena lah saya di situ, jarang-jarang nih cewek diajak ngobrol Alkitab. Yang tertarik untuk bahas tentang Alkitab. Awal mulanya begitu kira-kira. That's the story-nya begitu. Nah kemudian akhirnya hal apa yang membuat kalian berdua merasa ketemu di tengah? Akhirnya kalian memutuskan untuk menikah nih? Ya sejujurnya sih jauh sebelum saya ketemu dia, karena saya jomblo 9 tahun, saya banyak denger seminar dan seterusnya, saya praktek juga, saya bikin list gitu 10 hal yang saya cari dalam diri wanita gitu. Apa tuh misalnya secara cepat aja, masih ingat nggak? Masih ingat. Yang pertama itu dia harus bener-bener kalau diajak ngomong firman Tuhan nyambung kalau buat saya ya gitu. Yang kedua senyumnya membunuh. Coba senyum. Ini kok masih hidup tapi? Cari yang bisa kurang membunuh nih berarti. Yang ketiga membunuh tapi hidup gitu. Yang ketiga maksudnya dia juga mau bertumbuh gitu ya, suka belajar gitu dan seterusnya, dan akhirnya dari 10 list itu kurang lebih 9 dia punya gitu. Sisa 1 tuh. Sisa 1. Satunya apa? Sisa satunya pada waktu itu ya secara fisik saya pengennya ya seperti biasa ya, mungkin lebih tinggi atau apa ya. Pada waktu kita kenalan nggak ya gitulah. Oh ya itu gampang. Itu sih nomor sekian aja. Sepatu wedges yang tinggi aja. Itu beres makanya. Nah tapi kemudian Meyer sendiri apa yang kamu akhirnya istilahnya di hati kamu, di kepala kamu merasa pas nih, ini cowok yang akan jadi suami saya? Sejujurnya waktu dari proses kita perkenalan dekat itu saya nggak langsung yakin sama Andre gitu. Apakah kurang meyakinkan? Betul sekali, kurang meyakinkan. Yang deketin juga banyak. Bukan, maksudnya saya nggak 100% langsung yakin gitu. Saya berdoa, saya tanya Tuhan, saya bergumul, bahkan saya tanya juga sama mentor gitu ya, karena mentornya Yeri bukan kan? Kebalik mereka. Salah satu mentor kita gitu, mentor pasangan. Lalu saya coba tanya gitu, karena saya selalu melihat Andre itu dari sisi kurang gitu. Jadi karena saya mungkin wanita ideal punya kriteria kalau menikah, karena one way ticket istilahnya. Betul ya. Jadi saya juga orangnya cukup agak melihat wah ini kurang begini, kurang ini. Jadi banyak kekhawatiran waktu awal, sampai akhirnya saya yakin bahwa Andre adalah pasangan saya. Sampai mentor saya juga mengingatkan saya bahwa yang kita cari dalam pernikahan bukan apa yang kita mau, tetapi apakah dengan menikah bersama Andre saya bisa menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saya juga. Dan akhirnya setelah bergumul dan berdoa, saya yakin, saya percaya, dan saya menerima segala kekurangan dan kelebihannya, dan saya meyakinkan diri untuk menjadi istrinya. Pada tanggal berapa waktu itu? Menikah 16 Maret 2013, sama tahunnya sama Yeri sama Stefani, 2013. Berarti udah hampir 6 tahun nih ya. Iya betul. Nah setelah menjalani pernikahan hampir 6 tahun, apakah sekarang banyak kekurangan masih atau sudah banyak kelebihan yang bisa kamu lihat? Honestly to say pasti banyak kekurangan ya gitu. Jadi tidak ada yang ideal seperti cowok-cowok atau drama-drama Korea yang masa kini ya. Yang prianya sangat-sangat luar biasa banget gitu, tapi pada kenyataannya bahkan yang cinta Tuhan, pelayanan gitu ya, kita sering khotbah, tidak lepas dari namanya kekurangan gitu. Tapi kelebihan juga banyak. Kelebihan juga banyak, puji Tuhan. Nah nanti kita akan bahas lagi. Oke. Good. Pemirsa sekalian, luar biasa banget tentunya dalam kehidupan kita nggak ada yang sempurna, betul ya? Kalau kita mencari atau mendapati ada seorang yang sempurna,
pasangan itu nggak akan jadi sempurna gara-gara kalian, ya. Puji Tuhan. Nah, kita akan take a break dan nanti setelah break kita akan mendengarkan ada artis rohani yang akan menyanyikan sebuah lagu yang luar biasa. Dan kita percaya bahwa nanti kita juga akan belajar kembali dari dua pasang narasumber yang luar biasa ini dan pasti akan jadi berkat. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Ada suaranya luar biasa ya. Ya, luar biasa banget, rocker. Puji Tuhan, menggelegar. Nah, pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah, apakah judul episode Good News hari ini yang Anda saksikan? Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca, atau mengirimkan email ke quiz@anugrah.net dengan format seperti yang tertulis di layar kaca pemirsa. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku persembahan dari Anugrah Ministries dan rekan-rekannya. Pemirsa, tetap stay tune bersama kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Saya memilih untuk tidak men-upload apapun ketimbang saya upload yang palsu, cantik-cantik, yang saya romantis sama suami saya begini. Anda masih menyaksikan Good News program. Hari ini tema kita adalah Love Never Fails. Langsung kembali kepada narasumber kita. Nah, sekarang mau bertanya sama kalian. Menikahnya kan hampir 6 tahun gitu ya. Nah, pernah nggak sih mengalami prahara dalam rumah tangga? Ada nggak? Dan kalau misalkan ada, bagaimana cara kalian mengatasinya pada waktu itu? Jerry dulu, silakan. Oke, itu kan sesuatu yang pasti ya. Jadi realistis. Ya, nggak mungkin ya ada rumah tangga yang nggak pernah mengalami masalah. Jadi kalau dari saya di kami, kita berdua ini punya latar belakang yang cukup unik dan ekstrim, dan sehingga sampai sekarang pun kami berdua masih butuh banyak pemulihan secara pribadi. Misalnya apa? Boleh diceritakan? Ya, misalnya trauma. Stefani punya banyak trauma, saya pun punya latar belakang trauma. Jadi hal kecil melibatkan trauma masing-masing itu bisa jadi sebuah mungkin keputusan final akhirnya. Nah, itu yang kita coba terus. Semakin hal itu muncul, semakin menyadari bahwa ada sesuatu yang mesti kita rubah di masing-masing trauma itu, gitu loh. Hal-hal yang ada di pernah dialami di masa lalu itu. Masalahnya kan nggak mungkin, maksudnya kita mendapatkan pasangan kehidupan yang bebas trauma di masa lalu. Betul. Misalnya pernah kena abuse atau orang tuanya bercerai dan yang lain-lain. Betul. Nah, menurut kalian sendiri, kalau misalnya ada orang yang mendapat dalam kasus kalian, hal apa yang bisa dilakukan untuk bisa saling membantu? Kan firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling tolong nih. Bagaimana saling menolong supaya pasangan kita saling menerima pemulihan gitu? Iya, jadi sebenarnya ada 2 sih kalau dari saya. Pertama tuh singleness. Jadi buat kami berdua itu single forever. Single tuh maksudnya gini, mampu bertahan dalam kesendirian dengan Tuhan. Ketika konflik terjadi, kami mengalami sebuah fase singleness, entah itu ekstrim, semi ekstrim, dan super ekstrim, begitu. Tapi makanya kalau ada hal-hal yang memang Tuhan bangun di masing-masing kita, itu yang saya sebut singleness, kemampuan bertahan dalam kesendirian, yang which is itu sangat dibutuhkan ketika dalam sebuah konflik. Gitu kan. Lalu yang kedua adalah komitmen, karena kami mengalami gini, detik kami menikah, saya akan ketemu dengan wanita yang lebih cantik, lebih rohani, lebih available, dan sebagainya. Demikian juga dengan Stefani. Jadi kekuatan kita adalah komitmen. Jadi menjaga komitmen, bukan karena Stefani ada trauma atau nggak ada trauma, atau berhasil apa nggak ada, itu nggak ada urusan. Komitmen adalah apapun yang terjadi, balik ke situ. Betul. Nah, kalau Stefani sendiri bisa nambahin sesuatu? Kalau dari pandangan saya, karena kita kan 2 budaya yang berbeda, didikan yang berbeda juga, ya kan. Apalagi yang Yeri bilang cukup ekstrim gitu. Cara
keluarga saya didik saya dengan keluarga Chinese dengan keluarga Ambon itu orang melihat dari luarnya aja udah beda gitu kan. Jadi kalau mau ngomong soal tantangan yang hari-hari menjadi tantangan adalah komunikasi. Misalnya apa? Bisa kasih contoh yang real? Salah paham dengan nada intonasi yang salah ngomong sedikit aja bisa bete misalnya gitu loh. Maksudnya mungkin cara saya berkomunikasi karena di rumah suaranya lantang gitu. Nah menurut Yeri, kok kamu ngapain marah-marah gitu loh. Terus begitu juga sebaliknya gitu kan. Yeri yang chill gitu kan. Loh kok nggak nanggepin banget gitu loh. Jadi itu buat saya sebuah tantangan tapi itu sebenarnya benih-benih cinta. karena itu bukan ranjau-ranjau cinta ya. Karena gini. Apa ibarat apa ya? Saya sebagai food stylist kan, bidang saya ngomong-ngomong food stylist itu apa sih? Food stylist itu ibaratnya mendandani makanan, Bu. Dicat ulang gitu. Jadi supaya lebih tampak menarik gitu. Iya. Dijual lebih mahal. Tujuannya akhirnya itu adalah itu kan. Jadi biasanya kalau misalnya untuk foto produk di tampilan depan, nah itu biasa ada pekerjaan khusus food stylist yang mendandani makanan itu supaya lebih apik gitu. Jadi kalau buat saya tantangan dan solusinya adalah saling mengingatkan, punya roh yang pengertian, saling mengingatkan untuk tetap rendah hati. Dan kalau buat saya pribadi, ini terutama pembelajaran buat saya, jangan gengsi untuk mulai ngomong duluan. Karena biasanya kalau udah lagi selek, ya kan, nunggu siapa yang mau ngomong duluan, gitu. Tapi akhirnya kami belajar, ya udah turunin gengsi masing-masing, gitu. Tapi sebagai food stylist kan kita tahu pada waktu photo session itu mungkin makanan juga nggak edible, mungkin makanan palsu. Iya betul. Ini dibandingkan dengan pernikahan, ada nggak dalam fase-fase pernikahan kalian upfrontnya pas ada orang kelihatan baik tapi di rumah bunuh-bunuhan gitu? Itu kalau itu tapi that's real. Itu real, itu nyata kan? ya. Itu masalah kehidupan sehari-hari banyak orang kan. Benar. Ya. Makanya saya memilih untuk tidak, apalagi sekarang yang sering diupload di Instagram. Saya memilih untuk tidak mengupload apapun ketimbang saya upload yang palsu, cantik-cantik, yang saya romantis sama suami saya begini, tapi nyatanya nggak buat apa. Jadi apa adanya aja lebih enak. Ngapain makanan yang palsu dimakan, toh kan dikunyah dibuang. Lebih baik makanan yang mungkin kelihatannya nggak cantik tapi begitu dimakan, wis kenyang pol. Mau ya, jadi soal bunuh-bunuhan tadi. Bu ya, jadi gini kan namanya food stylist kan. Jadi makanan apa yang di depan jangankan difoto, didanain dulu. Kan saya tukang makan. Buat saya itu satu hal yang nggak penting. Jadi makan. Jadi gini, ternyata lewat food stylist itu, kalau sayang Stefani, saya harus cinta yang Stefani cintai. Artinya saya mencintai. Kalau saya tidak mau mencintai yang Stefani cintai, sekalipun itu bukan yang saya suka, berarti saya gagal dalam mencintai Stefani. Karena harusnya sampai ke apa yang paling dia cintai, itu harus juga jadi sesuatu yang saya cintai. Termasuk apa yang dia nggak sukai, kamu nggak sukai lagi. Iya, gitu. Kayaknya nanti kita akan take a break dulu, nanti baru kita akan kembali kepada kalian ya. Ya pemirsa sekalian, nggak ada rumah tangga yang sempurna, sekali lagi ya. Termasuk dalam rumah tangga kami, rumah tangga Anda. Kadang-kadang kita melihat orang lain rumput tetangga kok kayaknya lebih hijau. Jawabannya tahu nggak kenapa? Karena tetangga sebelah itu sering siram rumputnya daripada kalian. Ya, jadi sirami istrimu, sirami suamimu, ya, kerucuk air kadang-kadang. Banjir. Ya, jadi nurture. Jadi dalam bahasanya nurture. Merawat. Jadi rawat suami istri Anda. Ya, jangan rawat suami orang lain, jangan rawat istri orang lain, apalagi sekretarismu. Ya, berhati-hati pemirsa sekalian karena hari-hari ini banyak sekali tantangan-tantangan dalam pernikahan. Kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Kalaupun Tuhan izinkan hari ini atau dulu kalian sempat menikah, tentunya ada suatu rencana yang rencana Tuhan tuh kekal. Ya, jadi berharap dan bergantung kepada Tuhan. Di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon, Anda dapat hubungi kami sekarang juga. Ya, tentunya ada tim doa yang tetap akan membantu Anda untuk berdoa untuk masalah Anda. Stay tune hanya di Good News. Prioritas. Jangan sampai saya lebih jago tengking setan dibanding bilang sayang sama istri. Gitu. Ini satu hal yang sama pentingnya dengan semua hal penting.
pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Saat ini kita lagi berbicara dengan topik ya, The Love Never Fails. Kita tahu bahwa tidak ada kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna cuma satu, yaitu dari source yang benar, yaitu Tuhan, Yesus Kristus. Kasih Tuhan itu luar biasa banget. Dan tapi malam ini kita belajar dari dua orang narasumber yang mereka mendapatkan ada satu refleksi daripada kasih yang sempurna itu ya. Dalam kehidupan pernikahan kalian pernah nggak ngalami yang namanya love never fails? Di awal-awal pernikahan kita juga menghadapi tantangan. Sama seperti mereka berdua, tantangan saya dan dia berbeda. Apa dan yang membuat kita sering ribut adalah duit. Duit. Iya, serius. Maksudnya just do it atau duit? Fulus. Cien. Iya. Jadi istilahnya membuat kita ribut di awal pernikahan kita itu adalah mengenai masalah uang ya. Karena tapi gini, sebelum masuk pernikahan pun saya udah cerita dengan dia apa adanya. Iya. Terbuka apa adanya. Bagaimana kondisi saya secara financially yang pada waktu itu kita ikut satu acara juga harus open semuanya kan sebelum masuk pernikahan, itu juga berat buat saya untuk terbuka financially karena kalau dia sampai tahu keadaan finansial seorang pria yang uangnya banyak, mak keren, ya kan? Begitu buka tabungan, isinya berapa? Segini, siapa dulu dong? Kan gampang ya. Kalau begitu dibuka isinya nggak ada, gimana coba? Ya gitu, ya kan? Dan itulah yang membuat kita di awal-awal ribut. Maksudnya dengan mengalami masalah finansial lah, tentang perjuangan kita di area itu di awal-awal. Sampai kita makan warteg. Apalagi yang bisa kita makan, serius. Makan nasi di warteg. Dia pesan ayam aja saya marahin. Serius, ini serius. Nasi sama apa? Kuahnya doang. Ya, mungkin tempe orek kali yang lain-lain gitu ya. Gitu. Jadi waktu di warteg kan pesen makanan itu aja udah pesennya di warteg gitu ya, istilahnya bukan di restoran yang mewah itu dalam kondisi kita awal-awal menikah. Lalu saya lagi waktu itu nggak tahu kenapa pengen banget itu ayam seperti memanggil-manggil saya. Alhasil saya pesen lah nasi dengan ayam gitu dan telur ya. Lalu singkat cerita saya lagi asik makan di tengah itu langsung suami saya langsung menggelegar gitu ya, karena saya pesan ayam goreng. Sebenarnya bukan masalah ayamnya. Bukan ayamnya. Tapi waktu saya lihat dia pesan ayam, saya seakan-akan mengalah gitu. Oh dia makan ayam. Otak saya kan langsung berpikir kalkulatornya jalan. Sekian. Oh yaudahlah, saya cuma pesan yang lain-lain aja gitu ya. Air putih maksudnya. Terus yang bikin kamu marah apanya? Yang saya bikin marah kok dia nggak pengertian di tengah situasi seperti ini, kok beraninya gitu. Pesen ayam gitu. Terus dia nggak lihat yang saya makan apa. Gak dibagi gitu kamu? Saya lupa. Tapi basically ya dia nikmati ayam dan saya pikir sebagai suami yang baik ya sudahlah dia makan, aku yang mengalah kan gitu. Ceritanya begitu. Ya, di situ saya sedih karena saya merasa ayam aja lu marah gitu kan. Cuman makan warteg minta ayam aja sampai ribut gitu dalam pernikahan. Ributnya setelah itu ya, setelah pas itu, pulang. Iya. Oh ribut di warteg kan gimana ya? Pas pulang gitu ya. Maksudnya saya sampai bilang aku udah ngalah loh sama kamu, nggak pilih makanan yang mahal, tapi pilihnya warteg, tetapi makan ayam sampai, dan itulah awal mula akhirnya kita ribut. Tapi masalahnya ternyata bukan karena ayamnya, tetapi karena ada tantangan itu dalam pernikahan kita pada saat dia melihat kamu kurang prihatin, udah tahu dalam keadaan sulit masih pesan ayam. Kita bener-bener tapi kamu ngeliatnya lagi pengen gitu kan, cuman sekali-sekali kok nggak boleh gitu ya. Betul sekali. Dan di tengah tantangan itu kita ngalamin sih, bener-bener kalau boleh honestly to say, kita berdua pernah ngalamin di tabungan kita itu tinggal 300.000. Serius nih. Dan kita menghadapi hari-hari keluarga itu, walaupun Instagram kita bagus-bagus, ya kan? Ya well,
Tapi Nggak ada yang tahu di dalamnya. realnya seperti gitu. Saya paling nggak lupa nih momen dimana pada waktu satu ketika dia WA gitu ya, sayang ini ada yang harus dibayar. Gitu. Oke, saya masuk mobil saya nyalain starter mobil, saya ambil napas benar-benar, Tuhan, udah nggak bisa ngomong lagi, nangis sejadi-jadinya. Saya banyak tertuduh, laki-laki macam apa saya? Kenapa saya bisa bawa keluarga saya macam begini? Kok saya kenapa ngalamin ini semua? Karena ya seperti itulah, pride-nya tinggi kita gitu ya, mungkin sebagai laki-laki. Jadi wah pokoknya seperti itu, kita ngalamin dimana momen-momen itu terjadi gitu. Sampai akhirnya ya pemulihan Tuhan itu terjadi. Sekarang udah nggak kayak gitu lagi kan? Enggak. Kamu nggak alergi ayam kan sekarang? Enggak. Makan ayamnya bisa lebih dari satu sekarang. Keren. Ya, ini sekarang kepada pasangan yang satunya, Bu Yeri sama Stefani. Love never fails. Dalam konteks pernikahan kalian sendiri seperti apa? Iya masuk, kalau saya termasuk dalam hal-hal yang traumatis itu kan, begitu kan. Jadi ada hal-hal yang muncul mungkin secara spontan. Ya, kayak misalnya dulu nggak apa-apa ya. Jadi satu kali kami berselisih di mobil, lalu Stefani buka pintu dan lari gitu. Nah kan pagi laki-laki kan. Kejar. Ya Matius, Markus, Lukas hilang di kepala langsung. Yang keluar apa ini? Benar itu kan terjadi dan akhirnya kan saya nggak tahu. Itu kan terjadi natural gitu. Dan jadi saya punya sesuatu yang menyakiti dia juga nih kebetulan di versi saya. Jadi waktu itu ya berkali-kali sampai kami buat sebuah komitmen gitu. Misalnya terakhir kali dia buat ya mungkin itu final dalam artian kita kaji ulang lagi karena waktu itu belum nikah gitu kan. Lalu terjadi lagi, satu kali terjadi lagi dan ketika kita mau menyelesaikan masalah itu, lalu bukan cuma saya, kita berdua teringat. Jadi saya menyampaikan akhirnya mau beribu-ribu kali buka pintu dan lari, saya nggak akan berhenti mencintai dia. Bukan karena dia buka pintu dan lari, karena saya memang mencintai dia. Dan respon itu juga memberikan energi. Makanya ini saya bilang dari awal prioritas. Jangan sampai saya lebih jago tengking setan dibanding bilang sayang sama istri. Gitu. Ini satu hal yang sama pentingnya dengan semua hal penting. Jadi saya sedang menunjukkan bahwa apapun yang saya sedang kerjakan di dalam sebuah pelayanan atau pekerjaan, nggak ada yang lebih penting dari orang yang Tuhan kirim dalam hidup saya. Yaitu, karena Anda bisa kehilangan pekerjaanmu, tetapi Anda masih bisa akan mendapat pemulihan pada waktu keluargamu masih kuat. Gitu. Betul. Jadi itu kan, jadi kayak sekarang salah satu cara saya nyenangin anak saya adalah ya saya sayang mamanya lebih lagi lah dari sebelumnya begitu. That's right. Ya, puji Tuhan. Sekarang udah nggak pernah lari keluar dari mobil lagi kan? Enggak. Jadi kenapa alasan lari dari mobil? Karena didikan. Didikan untuk selalu menghindar dari masalah. Jadi setiap kali ada konflik, iya setiap kali ada konflik dengan siapapun, saya memilih untuk gua kabur. Lebih baik gua tenang-tenang ketimbang gua ribut menyelesaikan. Tapi semenjak Yeri berkata, sekalipun mau kamu keluar lagi dari pintu mobil atau dari pintu manapun, dia akan tetap terima. Di situ menyadarkan saya bahwa masalah ini nggak boleh saya biarinin gitu aja, gitu loh. Akhirnya di situ bertumbuh, bener-bener kalau dibilang love never fail, ya di situ. Di situ alasan saya nggak lagi keluar dari pintu istilahnya, gitu. Tapi nggak dari jendela nggak kan? Enggak juga. Pasti ada sayang nanti. Itu Romeo and Juliet keluar dari jendela. Akhirnya makin kesini setiap kali ada konflik ada apa, saya yang kepo. Ayo udah kita selesai. Waduh. Sekarang udah berubah. Iya. Tuhan. Good. Luar biasa. Kita akan lanjut bincang-bincangnya nanti setelah break. Nah, pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan kesaksiannya dari seorang pemirsa di Tobasa, Sumatera Utara. Beberapa saat yang lalu ibu ini minta bantuan doa buat anaknya. Setelah kami doakan, dia kirim SMS kembali dan berkata, "Shalom, puji Tuhan, menantu saya akhirnya hamil setelah lama didoakan. Sekarang usia kehamilannya memasuki bulan keempat. Terima kasih atas doanya hamba Tuhan. Horas, God bless you."
God bless you too. Nah, masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email di doa@anugerah.net. Hubungi kami karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News program. Pernikahan adalah masalah iman, di mana Anda mencoba berjalan dengan iman, dengan harap dan dengan kasih, dan kemudian ternyata di sana Tuhan pakai keluarga kita. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake Shake. Tanpa terasa kita sudah tiba di penghujung segmen dari Good News program. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan minta dulu masing-masing perwakilan dari dua pasang suami istri ini untuk memberikan kata-kata dorongan ya buat pemirsa, baik yang ada di Storehouse maupun yang nonton di Facebook Live atau yang nonton di rumah. Mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam keluarganya. Please give them encouragement supaya mereka nggak menyerah gitu. Silakan. Mulai dari Yeri dan Stefani dulu. Ya, kami memiliki pedoman yaitu strong from home. Strong from home. Strong from home. Jadi kekuatan sejati itu dimulai dari rumah. Yes. Makanya saya memutuskan untuk menjadi orang hebat pertama kali di keluarga dulu, baru di luar. Jadi apapun yang terjadi, waktu kita menaruh keluarga di tempatnya dalam artian prioritas, maka Tuhan juga akan menaruh keluarga di tempatnya. Pemulihan, restorasi dan sebagainya. Saya nggak percaya kehadiran Tuhan menggagalkan rencana yang sudah ditetapkan dari awal gitu. Jadi waktu dengan adanya sebuah kehadiran Tuhan, sebenarnya itu sebuah jaminan bahwa kita bisa merubah apapun yang pahit menjadi sesuatu yang manis seperti mujizat pertama di Kana. Luar biasa. Amin. Yes. Ya, puji Tuhan, silakan. Bagaimana dengan keluarga Andreas? Ya, kalau saya mau encourage teman-teman kalau ngalamin kayak kami, yang pertama, semua hal boleh hilang dalam hidup, tapi jangan pernah hilang harapan. Never lose hope, karena kita nggak pernah tahu kapan waktu dan saatnya Tuhan itu bisa membalikkan keadaan sedemikian rupa yang kami berdua pun alamin. Dan kami ingat ini dimulai dari pada waktu kami berdua simpen senjata masing-masing, simpen golok tanda kutip masing-masing, dan kita mulai sayang-sayangan. Sesuai firman Tuhan ngomong, sungguh alangkah indah dan baiknya jika kita hidup semua hidup rukun bersama. Iya, berkat itu tercurah gitu. Pada saat saya sama dia mukanya nggak kayak pepaya busuk lagi, ya kan? Maksudnya kita berdua sayang-sayangan, saling menghargai, saling percaya, saling menempatkan peranan kita di posisinya masing-masing. Saya menyayangi dia, dia menyayangi saya. Somewhere somehow nggak tahu kenapa semua percepatan itu nyata dan ada sampai hari ini kita berdua bisa saksikan. Amin, terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Yes. Terima kasih untuk waktunya. Dari waktu yang sudah kalian investasikan malam ini di Good News program. Kami sangat diberkati dan kita percaya bahwa ini akan berdampak buat banyak pemirsa yang menyaksikan. Terima kasih ya, puji Tuhan. Oke, pemirsa sekalian yang ada di Storehouse diberkati oleh Tuhan. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Ya, kita akan tutup dengan firman Tuhan. Kita tahu bahwa sekali lagi di dalam kehidupan pernikahan nggak ada sesuatu yang sempurna, betul nggak ya? Buka bersama dengan saya 1 Korintus pasal 13. Kita lihat konteks firman Tuhan yang benar di dalam ayat 4 sampai dengan ayat 8a.
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan ia tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan ayat 8, kasih tidak berkesudahan. Di dalam Alkitab bahasa Inggris versi NIV version of the Bible dikatakan ayat 8 adalah love never fails. Pada waktu seseorang akhirnya memutuskan untuk menikah, tentunya ada sesuatu yang terjadi, yaitu realitas. Saya pernah katakan seperti ini bahwa pernikahan itu adalah sesuatu institusi yang sangat luar biasa. Di mana tadi saya katakan bahwa biasanya kita tahu bahwa di dalam otak manusia 365 hari sehari itu selalu berjalan. Bahkan pada waktu kita tidur pun otak kita nggak pernah berhenti. Dibuktikan dengan apa? Yaitu bahwa pada waktu kita bermimpi, ya, mimpi itu kadang-kadang kelihatan real banget. Padahal itu cuma terjadi ada suatu proyeksi yang kemudian disinarkan kepada mata kita dan kemudian itu sepertinya seakan-akan real banget. Jadi otak kita nggak pernah berhenti, tetapi pada waktu detik di mana orang itu fall in love atau jatuh cinta, otak kita berhenti. Yang istilahnya jelek kelihatannya bagus. Bahkan ada orang ngomong tai kucing rasa coklat. Betul nggak? Setuju nggak dengan itu? Setuju? Siapa yang setuju? Ada yang setuju nggak? Andre mungkin pernah merasakan tai kucing rasa coklat. Jangan pernah percaya bahwa tai kucing rasa coklat, ya. Saya juga nggak setuju kalau tai kucing rasa coklat. Tetapi ada satu hal yang terjadi dalam pernikahan bahwa orang yang matanya buta itu dicelikkan pada waktu menikah, ya. Tiba-tiba jeleknya, boroknya pada waktu pacaran, semuanya tampak sempurna. Sama seperti beberapa handphone Anda yang punya fitur namanya beauty, ya. Kemudian pada waktu ketemu sosok orang aslinya, loh, mukanya kok bopeng gitu. Kalau dilihat di Instagram kok nggak ada bopengnya gitu ya. Jadi filternya berlayer-layer, apalagi kalau Anda lihat Instagram dari seorang Mua, tahu Mua nggak? Makeup artist, dilihat before and afternya, wah itu menakutkan banget gitu. Ya beberapa orang, wow kita nggak usah komentar lagi deh. Jadi tampaknya kalau kita berbicara masalah kasih atau cinta ini nggak akan pernah berakhir. Nah di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 8a, ini satu hal yang perlu setiap daripada kita pelajari bahwa ini adalah barometer. Katakan barometer. Bahwa ada cinta yang daripada surga adalah seperti ini. Nah namun sekali lagi kita mesti tahu bahwa kita ini hidup dalam satu dunia yang sudah jatuh dalam dosa, terpolusikan oleh segala macam sesuatu hal, termasuk egoisme kita, kejahatan manusia dan cara berpikir yang salah, kebudayaan-kebudayaan dari dua keluarga yang berbeda, ya. Nggak usah ngomong warna kulit yang berbeda, nggak usah ngomong dari yang satu east dan west, dari suku yang sama, dilahirkan dan dibesarkan dari gang yang sama, menikah itu ribut, betul nggak? Ya jadi istilahnya nggak mungkin tidak ada keributan di dalam satu hubungan atau rumah tangga. Dalam konteksnya terutama pernikahan. Tetapi kita percaya bahwa pada waktu kita mengandalkan kekuatan kita, kita pasti gagal. Karena upaya manusiawi kita sangat terbatas. Umur kita terbatas, waktu kita sehari cuma 24 jam. Tetapi ada effort atau usaha daripada surga yang sempurna. Dan itu sudah dibuktikan loh. Dibuktikan dengan apa? Bahwa Tuhan Yesus selalu menerima kita apa adanya. Tidak peduli berapa kali saudara dan saya jatuh dalam dosa, selama kita berpaling kembali kepada Dia, tangan Tuhan terbuka. Tangan Tuhan itu terbuka dan selalu menerima kita kembali. Love from heaven never fails. Amen. Ada amin nggak? Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Ini parameter yang tertinggi, ini barometer supaya kita bisa mencocokkan diri kita. Karena apa? Kita lihat slide yang kelima sekarang. Tujuan Tuhan bagi keluarga. Kalau kita berbicara bahwa ada tujuan Tuhan. Narasumber malam ini berbicara tentang visi. Saya setuju sekali, temukan purpose, temukan misi, temukan visi di dalam sebuah pernikahan kalian. Sehingga di masa-masa genting, masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang membingungkan, pada waktu kita kembali melihat daripada rambu-rambu dasar, undang-undang dasar kenapa kalian menikah, maka ini akan memperkuat kehidupan pernikahan kalian kembali. Ada amin nggak? Nah kita lihat bahwa tujuan Tuhan bagi keluarga di zaman akhir, ini yang pertama adalah fellowship dan kebersamaan. Puji Tuhan malam ini kita bisa bertemu di Storehouse, betul ya? Kita bisa saling menguatkan, mendengarkan dua pasang suami istri yang luar biasa ini.
belajar daripada kisah kehidupan mereka, kita menjadi diingatkan kembali betapa pernikahan kita itu manusia itu rapuh. Tetapi bersama dengan Tuhan yang tidak rapuh, kita akan dikuatkan kembali. Ada restorasi, ada harapan untuk restorasi. Makanya kita perlu fellowship dan kebersamaan. Kita perlu suami dan istri yang saling menguatkan. Kemudian yang kedua, kita menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang fungsional. Kata-kata dari narasumber mengatakan bahwa strong from home. Ini bagus banget. Mari pemirsa sekalian, go back to your home. Kembali kepada rumah tangga Anda. Ya, Anda percuma Anda hebat di luar, tetapi di rumah Anda tidak mendapati ada istrimu nggak lagi peduli, suamimu nggak lagi peduli, anak-anakmu nggak lagi istilahnya mengindahkan dengan rasa sayang memanggil papa atau mama, tetapi hanya karena itu adalah jabatan saja. Apa artinya? Pemirsa sekalian, suatu kali kelak pada waktu Anda sudah tua, saya sudah tua, anak-anak kita udah besar, apa yang akan menjadi keputusan mereka? Apa yang akan Anda dapati pada waktu Anda pulang ke rumah? Apakah akan mendapati masih ada cinta di sana atau kuburan? Keputusan ada di tangan Anda. Kemudian yang ketiga, tentunya tujuan daripada Tuhan menciptakan keluarga. Ingat baik-baik, pernikahan adalah idenya Tuhan. Mari kita katakan, pernikahan adalah idenya Tuhan. Pernikahan bukan ide Anda pada waktu Anda memutuskan untuk menikah, tetapi Tuhan mempertemukan dengan cara yang luar biasa. Apakah Anda percaya jodoh ataupun tidak percaya dengan jodoh, ini bukan masalah lagi. Kita nggak perlu perdebatkan itu. Tetapi pernikahan adalah masalah iman, di mana Anda mencoba berjalan dengan iman, dengan harap dan dengan kasih, dan kemudian ternyata di sana Tuhan pakai keluarga kita yang tidak sempurna untuk menjadi wakil, face front daripada kerajaan surga di muka bumi ini. Sehingga orang-orang di dunia dapat melihat bahwa ada satu harapan. Dunia sedang hancur, dunia sedang kehilangan arah, tetapi surga itu tahu arah yang benar. Kemudian yang keempat, melindungi kita masing-masing daripada dosa, seksualitas. Pemirsa sekalian, tentunya tidak ada satupun orang yang imun daripada dosa. Bertumbuh kembang di zaman abad 21 itu nggak mudah. Betul nggak, pemirsa sekalian ya? Kadang-kadang bangun tidur, kita lihat sosial media kita, kemudian kita dapati ada postingan-postingan yang nggak pengen kita lihat, tapi kemudian muncul. Nah, ini dihadapi oleh semua orang, oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak kita. Nah, waktunya sekarang untuk kita ingat kembali bahwa tujuan daripada keluarga adalah melindungi kita daripada dosa. Dosa itu real. Dosa itu menjatuhkan, dosa itu meretakkan. Makanya sekarang tujuan Tuhan adalah memulihkan. Saudara, pemirsa sekalian, mari kita percaya kepada Tuhan. Tuhan pencipta semesta alam, Dia mengasihi kita. Ada harapan. Saya ucapkan sekali lagi, dalam pernikahan Anda ada harapan. Pada waktu Anda percaya, Anda tidak give up. Don't give up, jangan menyerah. Selama Anda tidak menyerah, memang benar ada langkah-langkah konkret yang harus diambil. Ada tabiat-tabiat buruk yang harus ditinggalkan. Kita harus berkaca kepada firman Tuhan. Kita harus izinkan ada mentor-mentor atau pengajar-pengajar firman Tuhan yang mau menegur kita, yang boleh menegur kehidupan kita, supaya kita bisa bangkit daripada keterpurukan kita. Kemudian upayakan untuk diri kita berubah. Dan ini yang penting. Pada waktu ada pasangan kehidupan kita, mereka menunjukkan ada indikasi perubahan, puji mereka. Jangan katakan, model kayak kamu aja berubah, kamu pura-pura. Jadi jangan lagi mengeluarkan kata-kata yang setajam silet atau setajam samurai. Tetapi ucapkan kata-kata yang membangun. Puji mereka, wow luar biasa, saya melihat kamu berubah, saya senang sekali. Walaupun perubahan itu kecil, tetapi pada waktu dilakukan dengan tulus, dan kemudian diberikan pujian yang luar biasa, ada afirmasi. Saya percaya bahwa perubahan yang sepertinya tidak mungkin, bersama dengan Tuhan, tidak ada satupun hal yang mustahil. Bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian, Anda diberkati? Saya diberkati dengan episode ini, dan saya percaya bahwa siapapun daripada kita bisa belajar. Katakan, malam ini saya belajar. Katakan, kita belajar bersama-sama. Katakan, saya percaya bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan tidak ada yang Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa. Kami percaya bahwa Tuhan hanya bersama dengan Engkau. Kasih-Mu nggak pernah gagal. Dan kasih yang gak pernah gagal Engkau sudah tunjukkan kepada kami. Dan kami sangat bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini untuk setiap pemirsa Good News Program. Mereka yang lagi menangis, menjerit, mereka tidak tahu arah, mereka lost, kehilangan harapan bahkan.
Tuhan, satu kali lagi biarlah ada satu sekelumit harapan, sinar pengharapan itu akan kembali bersinar. Biarlah Tuhan ada perubahan yang nyata terjadi. Kami hanya bisa berharap kepada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami memberkati setiap pemirsa dimanapun saat ini mereka berada Tuhan. Masalah sebesar gunung apapun, biarlah Tuhan ada keberanian untuk mereka berkata, hai gunung batu terangkat dan tercampaklah ke laut. Dan pernikahanku akan dipulihkan, hubunganku yang benar akan dipulihkan. Aku memberkati hidup kalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga setiap daripada pemirsa sekalian ada di Storehouse, biarlah berkat Tuhan tercurah. Angkat tangan kalian. Kasih setia Tuhan itu gak pernah padam, gak pernah putus. Kami percaya Tuhan, malam ini kami diberkati. Terima kasih untuk setiap narasumber yang sudah datang. Terima kasih untuk pemirsa-pemirsa yang ada di tempat ini. Kasih setiamu mengalir dengan luar biasa. Kau melepaskan berkat perkenanan di dalam nama Bapa, melalui putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dalam Roh Kudusnya, menaungi, menyayangi, memulihkan, memberkati, menanggung kehidupan kalian semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Ya, puji Tuhan pemirsa. Kami percaya bahwa perceraian itu bukan dari Tuhan. Yes. Tuhan tidak menginginkan keluarga-keluarga bercerai. Yang Tuhan inginkan adalah restorasi atau pemulihan bisa terjadi. Betul. Tapi bagaimana mungkin pemulihan bisa terjadi kecuali kalau suami istri merendahkan hati mereka. Betul. Di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Hanya orang-orang yang pernah menerima kasih karunia yang bisa menyalurkan kasih karunia. Hanya orang-orang yang pernah diampuni yang bisa mengampuni. Hanya orang-orang yang pernah menerima unconditional love yang bisa menyalurkan unconditional love kepada suami atau istrinya. Bagaimana mungkin dua orang yang tidak sempurna bisa mencintai dengan cara yang sempurna? Hanya bisa terjadi karena kita punya Tuhan yang sempurna. Karena ada kasih Tuhan yang sempurna yang kita terima dan kita saling salurkan kepada Tuhan. pasangan kita masing-masing. Kami berharap pemirsa diberkati malam hari ini. Ya, dan dari tempat ini kami akan pamit undur. Kita akan berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa sekali lagi untuk subscribe di channel YouTube Anugerah Ministries karena ada banyak sekali episode-episode yang sudah diupload dan ini akan menjadi berkat buat Anda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.